Oke. Halo, Udahan ya? sudah ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau karuniakan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Usman Umar yang telah berkenan menjadi narasumber hari ini. Selalu sehat Ustadz bersama istri dan anak-anak tercinta. Terima kasih, dan juga tentunya sahabat-sahabat muslimah yang insya Allah semua dirahmati Allah. Terima kasih telah berhadir. Insya Allah kita tetap semangat untuk thalabul ilmi, dan insya Allah media ini menjadi tempat bagi kita insya Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Amin Rabbal Alamin. Meskipun dirahmati Allah, kehidupan manusia memang tidak bisa lepas dari semua musibah. Yang namanya musibah dapat terjadi kapan saja, bisa terjadi banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Semuanya itu adalah merupakan kejadian yang atas izinnya Allah, Ustadz ya. Semuanya tidak bisa kita tolak. Dan baru-baru ini terjadi gempa bumi di Turki, tepatnya pada tanggal 6 Februari, pagi hari, dini hari, yang menyebabkan jatuhnya korban mungkin sampai saat ini mungkin puluhan ribu, saya belum monitor lagi, dan semua kerusakan bangunan yang sangat masif. Kita semua tentu turut berduka, innal raji'un, dan atas musibah menimpa saudara-saudara kita di Turki. Sebagai orang beriman, kita selalu berusaha mengetahui hikmah apa yang ada di balik musibah ini, serta tentunya inginnya bisa berlapang dada dengan ketuntunan Allah ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang berkah ini, insya Allah dalam pengajian pagi ini, kita akan bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Usman Umar dengan tema musibah dalam perspektif Al-Quran, menyikapi gempa yang terjadi di Turki. Demikian mukadimah dari kami, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Ustadz, maaf masih mute, Ustadz. Suaranya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa qala aidan ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kemala Chandra, yang karena wasilah beliau pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan mudah-mudahan selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Salsabila, yang juga mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan. Serta mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sudah lama ingin berjumpa secara tatap muka, mengingat PPKM sudah ditutup oleh Presiden kita, sehingga mudah-mudahan ke depan kondisi makin hari makin normal. Amin. Dan kita bisa bersilaturahim kembali dalam suasana di majelis yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita angkat pada kajian pagi hari ini adalah
musibah dalam perspektif Al-Quran, menyikapi gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah yang berkekuatan 7,8 skala Richter. Dan kita sebagai seorang Muslim tentu prihatin dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Turki dan Suriah. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah akibat gempa, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul Amin. khatimah. Allah terima amal ibadah mereka dan mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin menderita sakit akibat gempa yang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan menjadi wasilah Allah memberikan kemuliaan bagi mereka. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara mengenai musibah, cobaan, persoalan, ini pasti siapapun akan menghadapinya. Siapapun, termasuk orang-orang yang beriman sekalipun pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka konsekuensinya adalah siap-siap kita menghadapi ujian, cobaan, musibah, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah, cobaan, ujian itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang kemudian menyikapinya dengan arif dan bijaksana, maka berbagai macam persoalan yang menyangkut dalam kehidupan kita akan terasa ringan kita hadapi manakala kita menjadikan itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana Allah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan idza ahabballahu abdan ibtala'ah. Apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, maka dicobanya si hamba itu, diujinya si hamba itu, diberikan musibah terus si hamba itu. Liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mendengar ratapannya di keheningan malam. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bahwa jadikan setiap persoalan dalam kehidupan kita tidak lain sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga berbagai macam persoalan akan terasa indah kita rasakan, akan terasa mudah kita hadapi, dan tidak menjadi beban dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang yang menjadikan masalah menjadi masalah. Seperti Firaun, bagaimana beliau menjadikan masalah sebagai masalah yang baru. Haman, Abu Jahal, orang-orang yang tidak pernah menjadikan masalah adalah sebagai wujud kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan mereka sering kali memaki-maki Allah ketika mereka ditimpakan musibah, persoalan dalam kehidupan mereka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan kata musibah itu berbagai macam variasi. Ada yang Allah menyebutnya dengan fitnah, ada yang menyebutnya Allah dengan bala, macam-macam di dalam Al-Qur'an. Nah, dari situlah kemudian kita melihat bahwa persoalan musibah di dalam Al-Quran bisa jadi yang pertama adalah sebagai ujian buat kita. Dan itu dapat kita baca di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 di dalam Al-Quran ayat 2. Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji. Ini artinya kalau kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, maka ini tertanam dalam lubuk hati kita, maka siap-siap menghadapi ujian dan cobaan. Untuk apa Allah menguji itu semua? Tidak lain Allah ingin melihat kadar dari iman kita di hadapan Allah. Mampukah cobaan yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah berikan kepada kita, mampu menjadikan makin kuat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum dihijrah, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah,
bertubi-tubi ujian dan cobaan yang beliau rasakan. Sampai pada akhirnya karena beliau sabar menghadapinya, maka Allah kemudian muliakan hidup beliau sampai Allah hantarkan beliau pada kesempurnaan iman sehingga memasuki Sidratul Muntaha, sebuah puncak keimanan seseorang ketika dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kita kepada Allah, maka setiap apapun yang datang kepada kita, apakah itu penyakit, apakah itu kemiskinan, apakah itu kehilangan, maka jadikan itu sebagai wujud kecintaan Allah kepada kita agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perspektif tasawuf, orang akan merasakan kedekatan dia dengan Allah ketika dia diuji oleh Allah. Ketika dia ada masalah, maka Allah berikan masalah, tujuannya apa? Supaya kita lebih dekat, lebih intens hubungan kita dengan Allah. Makanya tadi Rasul mengatakan, Iza ahabballahu abdan ibtala'ah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, diujinya si hamba itu dengan berbagai macam persoalan, masalah, persoalan musibah, masalah dan lain sebagainya. Tujuannya apa Allah kasih berikan mereka? Supaya Allah mendengar ratapannya di keheningan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering kali dalam hidup ini bertemu dengan berbagai macam persoalan. Sebagaimana Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti uji di antara kalian itu dengan apa? Bisyai'im minal khauf. Dengan sedikit rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dan itu pasti akan menimpa dalam diri kita. Nggak akan lepas kita. Kadang kita cemas dengan kehidupan kita di depan nanti. Apakah kita bertahan dengan kehidupan kita atau tidak? Yang punya suami juga was-was kalau suaminya suatu saat meninggalkan dirinya. Yang punya istri pun takut kalau seandainya istrinya pun meninggalkan dirinya. Yang punya harta pun takut kalau hartanya hilang dari kehidupannya. Semua itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau coba kita berusaha untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana, kenapa kita mesti khawatirkan? Toh dulunya kita nggak punya harta, kenapa kita takut dengan kemiskinan? Dulu Allah juga nggak memberikan apa-apa. Kalaupun kemudian Allah mengembalikan harta kita, sudah, karena memang itu kehendak Allah. Allah yang menitipkan kepada kita harta, maka Allah sendiri akan mengambil apa yang dia titipkan. Kenapa kita mesti takut kehilangan suami? Toh dulunya juga kita nggak punya suami. Kenapa kita mesti takut kehilangan anak? Toh dulunya pun kita tidak punya anak. Maka kalau kita kembali kepada hukum asal, maka kita lebih banyak bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti sedih? Maka kalau kita coba hidup, belajarlah filosofi tukang parkir. Lihat tukang parkir. Ketika dia memarkir mobil, ada mobil Alphard dititipkan, ada mobil sedan Mercy, ada baby, macam-macam. Apa sombong yang orang markirin tadi? Enggak. Semua titipan-titipan itu dia betul-betul pelihara. Dia jaga agar yang dititipkan itu benar-benar terpelihara dan yang menitipkan senang. Tapi ketika mobil-mobil itu pergi, meninggalkan dia, satu persatu semuanya akhirnya semua sama sekali nggak ada. Tukang parkir pun tidak pernah merasa sedih. Karena dia merasa tidak memiliki. Dia tidak pernah merasa mempunyai. Itulah yang kalau kita coba pahami bahwa apapun yang kita dapat di dalam hidup ini hanya titipan Allah. Kalau Allah sudah menitipkan kepada kita, maka belajarlah kita untuk memelihara titipannya supaya Allah senang dengan apa yang dia titipkan kepada kita. Dan kalau seandainya pun Allah mau mengambil apa yang ada di dalam diri kita, maka itu adalah hak Allah karena memang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pula akan kembali kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah masalah dianggap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain karena ini wujud kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Agar dengan itu semua makin kuat iman kita, makin kuat Islam kita, makin dekat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa jadi masalah, musibah adalah merupakan teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Bisa diakibatkan karena kelalaian kita. Bisa disebabkan karena seringkali kita meninggalkan Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, duribat alaihi mujillah aynama suqifu ila bihabli minallah wa bihabli minan nas. Ditimpakan ke kita kehinaan, ditimpakan kita musibah. Disebabkan karena apa? Karena kita tidak mampu melaksanakan hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ketika kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup, maka itu tandanya teguran Allah agar kita segera sadar bahwa Allah sedang mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Makanya di dalam Al-Quran itu surah At-Taubah misalnya ayat 75 misalnya. Bagaimana Allah mengingatkan wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dulu orang-orang pernah berkata, kalau seandainya Allah limpahkan rezeki berlimpah kepada kami, kami pasti akan bersedekah. Dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi falamma atahum min fadli, maka tatkala Allah karuniakan kepada mereka karunia yang besar, bakhilubi, lalu kemudian mereka bakhil. Mereka tidak mau mengeluarkan apa yang mereka dapati dari Allah sebagai zakat atau sedekah. Nah, kemudian akibat perbuatan mereka Allah timpakan musibah. Maka musibah itu sebagai teguran akibat kelalaian mereka yang sudah menafikan keberadaan Allah dan menafikan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dulu di zaman Nabi ada namanya Sa'labah Al-Khatib Al-Ansari. Bagaimana beliau ketika miskin diberikan kemuliaan oleh Allah, selalu dekat dengan Rasulullah. Dia sholat di masjid bersama Rasulullah. Tapi akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Sa'labah sering kali sholat meninggalkan Rasul ketika selesai mengucapkan salam. Rasul bertanya, Sa'labah, kenapa engkau setiap habis sholat langsung pergi meninggalkan kita tidak berzikir bersama-sama? Ada apa Sa'labah? Maka kemudian Sa'labah mengatakan, kemiskinanlah yang menjadikan aku seperti ini ya Rasulullah. Kemiskinan yang menjadikan aku sampai terus mencari celah-celah agar istriku itu bisa ibadah di rumah. Karena kita memiliki pakaian cuma satu, maka kami berbagi dengan istri saya. Maka doakan ya Rasulullah, agar aku menjadi orang yang kaya, yang dengan harta kekayaan saya bisa berbagi dengan orang lain. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'labah, Allahumma rzuqli ahli Sa'labah, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah karuniakan rezeki buat Sa'labah. Maka kemudian Sa'labah makin hari usahanya makin meluas, berkembang sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'labah sudah tidak lagi datang ke masjid. Rasulullah tanya, kemana Sa'labah? Aina Sa'labah? Ya ashabi, wah kemana sahabatku Sa'labah itu? Maka sahabat mengatakan, Nafi ya Rasulullah, masgul, dia sibuk ya Rasulullah dengan peliharaan. Maka Nabi kemudian mengutus Sa'labah untuk membayar zakat dari hasil usahanya. Tapi Sa'labah kemudian menolak dengan alasan bahwa hartanya adalah miliknya dan gak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'labah sudah melupakan Allah. Sa'labah sudah tidak lagi mau bersyukur. Bagaimana dulunya dia orang yang gak punya, lalu kemudian dikayakan oleh Allah. Sampai akhirnya Rasulullah ketika ditolak permintaannya untuk Sa'labah bersedekah, tapi ditolak oleh mereka. Sampailah kemudian Allah murka, lalu kemudian menjatuhkan hukuman kepada Sa'labah. Sa'labah pun kembali miskin. Nah ini akibat tidak bersyukur kita kepada Allah. Maka kemudian Allah tegur kita, sehingga kemudian jadilah kita orang-orang yang kembali kepada kita dulunya yang tidak punya apa-apa. Makanya kalau kita ingin langgengkan harta kita, supaya Allah tidak berikan musibah kepada kita, maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballah lana huwa maulana." Jadi sekali-kali tidak akan menimpa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Maka
lindungi kami. Karena hanya Engkaulah ya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal dan beriman kepadamu ya Allah. Jadi begitulah. Jadi Allah ketika menimpakan musibah itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu terjadi karena ulah tangan-tangan manusia yang sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan di dunia. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, musibah bisa jadi menjadi azab dari Allah. Dan ini tentu bukan buat untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Azab ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak percaya dengan kitab-kitab Allah. Maka ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, itu tidak lain karena azab yang Allah berikan di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Maka kita lihat bagaimana riwayat, bagaimana sejarah menjelaskan tentang kehancuran umat-umat terdahulu. Itu disebabkan kenapa? Karena akibat mereka sudah tidak lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita baca di dalam Al-Qur'an, fa akhajathu rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Fa akhazathum rajfah. Mereka kemudian bergelimpangan akibat gempa-gempa yang melanda mereka. Maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di kampung-kampung mereka. Nah ini contoh betapa bisa jadi Allah memberikan gempa, berikan musibah diakibatkan karena mereka sudah ingkar kepada Allah. Saya beberapa kali melihat kejadian-kejadian di Turki. Sejak saya selama 8 hari di Turki, banyak kejanggalan-kejanggalan sebenarnya yang kita lihat di kehidupan masyarakat Turki. Mereka bisa jadi 98% Muslim di sana terbanyak. Tapi soal implementasi agama yang mereka laksanakan sedikit sekali. Masjid boleh jadi berkembang, boleh jadi mengumandangkan azan, tapi sulit dicari orang-orang yang sholat ke masjid. Bacaan Quran diperdengungkan dengan kaset, tapi nggak ada satupun jamaah yang hadir mendengarkan ayat-ayat Quran. Mungkin barangkali bagi orang-orang Turki ada sebagian yang mengingkari Allah, sehingga kemudian Allah timpakan musibah hampir mencapai 41.000 korban bencana di Turki, di Suriah. Turki saja 5.000 lebih orang yang meninggal dunia akibat gempa. Dan ini bisa jadi bagi orang yang ingkar kepada Allah, maka ini menjadi azab yang diberikan Allah di dunia, belum lagi nanti di yaumul qiyamah. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba kupas di dalam Al-Quran surah As-Su'ara misalnya. Itu dijelaskan oleh Allah, ada 5 orang nabi yang diutus oleh Allah muka bumi ini yang masing-masing memiliki karakter umat yang berbeda-beda. Yang pertama ada umat Nabi Nuh yang terkenal dengan kaum ateis, yang terkenal dengan kaum komunis. Maka diutuslah Nabi Nuh di tengah-tengah mereka sambil mengatakan innilakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun. Kata Nabi Musa, aku ini utusan Allah yang terpercaya. Berimanlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi adakah Nabi Nuh tidak digubris oleh mereka? Mereka tetap saja ingkar kepada ajaran Nabi Nuh. Kemudian Allah memberikan azab kepada mereka 40 hari 40 malam sehingga tenggelamlah umat-umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus lagi oleh Allah Nabi Hud yang terkenal dengan arogansi teks. Mereka sombong ketika mereka sudah bangun gedung bertingkat seolah mereka aman dari azab Allah. Ternyata apa yang mereka persepsikan jauh dari apa yang terjadi. Allah Maha Kuasa jadikan sesuatu yang mungkin barangkali tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus Nabi Hud di tengah-tengah mereka umat. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan ajaran Nabi Hud alaihissalam. Sampai Allah timpakan berbagai musibah, angin topan, penyakit-penyakit berasal dari angin-angin penyakit. Sampai akhirnya habislah umat Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga Nabi Saleh diutus oleh Allah di kaum yang terkenal dengan seni arsitektur.
mereka dengan membangun taman-taman indah, mereka kemudian lupa kepada pencipta yang menciptakan alam itu, yaitu Allah. Maka akibat pembangkangan mereka, Nabi Hud alaihissalam pun berdoa, habislah mereka. Begitu Nabi Soleh juga. Hancur Nabi Soleh umatnya. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka hebat dengan mereka membangun seni-seni yang orang lain terkagum-kagum. Tapi mereka, Nabi Soleh, mengatakan bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemudian Nabi Syuaib yang terkenal dengan Ashabul Aikah, pencurian, kemudian perampokan terjadi. Sehingga kemudian pada saat itu kezaliman merajalela. Sampai Allah kemudian mengutus Nabi Syuaib mengingatkan kepada mereka, inilakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Aku ini utusan Allah yang terpilih, maka berimanlah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi ajakan Nabi Syuaib tidak digubris oleh mereka. Mereka tetap mensekutukan Allah. Mereka tetap ingkar kepada Allah. Sampai terakhir Allah utus Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah. Dikenal dengan kaum Sodom, LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Diutus Nabi Lut alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Mereka membantah ajakan Nabi Lut, sampai kemudian mereka pun mengingkari ajakan Nabi Lut, sampai akhirnya Allah mengirimkan hujan batu sampai hancurlah infrastruktur masyarakat yang mereka pada saat itu ingkar kepada Allah, yang terkenal dengan kaum Sodom, antara laki-laki dan perempuan saling mencintai. Nah, kalau kita coba representasikan dengan kondisi kekinian atau kondisi bangsa di negara seluruh dunia, bukankah penyakit umat sudah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di negara kita? Penyakit Nabi Nuh sudah ada orang komunis, ateis. Penyakit Nabi Hud sudah ada orang yang sombong. Penyakit Nabi Syuaib juga sudah banyak. Nabi banyak sudah. Semua ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka itulah sebabnya Allah marah kepada mereka lalu ditimpakan berbagai musibah. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita menjadi umat-umat terdahulu, tentu kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Al-Quran menyoroti tentang bagaimana musibah yang terjadi dalam kehidupan. Bisa jadi itu sebagai ujian yang diberikan Allah bagi orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan mereka ketika mereka diberikan ujian oleh Allah, itu pun tanda dan wujud kasih sayang Allah kepada mereka. Yang kedua, bisa jadi ini sebagai musibah, teguran dari Allah, agar kita senantiasa introspeksi diri, agar kita memperbaiki diri. Dan bisa jadi yang ketiga adalah sebagai musibah itu sebagai bentuk di mana Allah murka. Maka jadilah itu sebagai azab yang diberikan Allah dalam kehidupan di dunia, belum lagi nanti dalam kehidupan akhirat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah Al-Quran menyoroti berbagai musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu sebagai ujian yang diberikan Allah. Bisa jadi sebagai teguran Allah. Dan bisa jadi menjadi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kelalaian kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira itu barangkali sebagai pembuka ceramah saya tentang bagaimana musibah dalam perspektif Al-Quran. Dan bagaimana kita menyikapi ujian itu dan musibah itu. Al-Quran menyoroti wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kalau kita melihat berbagai macam persoalan, jadikan itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, karena kita ingin menjadikan diri kita lebih baik. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu barangkali ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau pada pertemuan ini masih banyak kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan next time di bulan berikutnya kita bisa offline sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, dan kemudian betul-betul menjadikan majelis ini sebagai wadah akan melahirkan para manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ceramahnya. Selanjutnya barangkali kita pada sesi pertanyaan ya. Untuk uti-uti yang mau mengajukan pertanyaan, monggo dipersilahkan. Mbak Nur. Mbak Nur. Assalamualaikum Mbak Nur. Kok tiba-tiba hilang? Halo, Assalamualaikum. Suaranya nggak ada. Mbak Nur. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Assalamualaikum. Oh ya, udah kedengeran bahannya, udah monggo. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Ya, barusan kayak keputus barusan. Mau nanya Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Ustadz menyatakan ujian itu ada beberapa jenis yang kita mesti sikapi ya. Ada yang untuk meningkatkan iman kita, ada yang teguran dan sebagainya. Yang terakhir itu Allah murka sehingga kita diberi azab. Kalau nggak salah saya pernah mendengar atau membaca gitu bahwa sebenarnya kalau yang musibah yang diberikan azab kepada kita tuh khusus untuk orang kafir. Sedangkan untuk orang beriman itu bukan berupa azab. Apakah itu benar atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Betul. Jadi buat kita orang beriman kepada Allah, ketika kita dikasih musibah, itu bisa jadi sebagai wujud kasih sayang Allah. Allah ingin menaikkan derajat iman kita di hadapan Allah. Yang kedua, bisa jadi teguran Allah agar kita introspeksi diri dengan kejadian itu. Jadi hanya dua kita orang beriman. Tapi buat orang yang tidak beriman, maka musibah itu jadi azab hukumnya. Ya, jadi azab di dunia, belum lagi nanti azab di akhirat. Nah, gitu. Kalau azab khusus untuk orang kafir ya, untuk orang. Iya, ini untuk orang-orang kafir. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin nyambung Mbak Hani sebentar sedikit Ustadz. Yang dimaksud dengan beriman ini, ataukah semua orang Muslim saja? Kan beda antara orang Muslim dengan Muslim, belum tentu dia beriman kan gitu, bukan gitu ya Ustadz ya? Jadi dia mengaku sebagai Islam, tapi dia belum tentu melaksanakan sholat dan apa, dia belum dikatakan beriman. Nah ini yang dimaksud beriman ini kepada orang Muslim apa kepada orang beriman? Jadi yang beriman di sini adalah tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu definisinya mengucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, ya, lalu kemudian ditakrirkan dengan hati. Nah, itu namanya iman. Ya, jadi kalau ada orang yang kemudian dia mengaku percaya kepada Allah tetapi tidak melaksanakan, maka dia munafik namanya Ibu. Iya. Gitu. Jadi ada orang yang hatinya beriman katanya. Tapi pada saatnya dia nggak beriman, nggak melaksanakan perintah Allah, itu namanya munafik. Iya kan? Gitu. Makanya definisi iman itu ketika ada tiga. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa qaulu bil lisan, dia ucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, lalu kemudian dia amalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Itu Bu, paham ya? Jadi musibah kalau yang sebagai ujian atau sebagai ini adalah kepada orang yang beriman. Di luar yang beriman itu berarti itu merupakan azab dari Allah gitu ya Ustadz ya. Yang nggak beriman, kalau yang nggak beriman berarti azab dari Allah. Oh iya baik. Tapi kalau yang beriman itu bisa jadi teguran, bisa juga untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah. Iya. Oke, gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan uti yang lainnya monggo. Ada sedikit lagi Pak Ustadz, Mbak Nur, sorry ya. Yang untuk meningkatkan kadar iman apakah hanya untuk Rasul dan Nabi atau termasuk umatnya? Gitu. Artinya apakah kita hanya berupa teguran atau kita juga bisa dikadar meningkatkan iman? Gitu Pak Ustadz. Iya, jadi
buat kita ini, kita terlepas dari Nabi enggak ya. Kita ini yang macam-macam, ada yang beriman, ada yang imannya kuat, ada yang enggak gitu ya. Ya. Nah, yang buat imannya kuat, artinya kita beribadah kepada Allah, terus kemudian dikasih musibah, bisa jadi itu Allah sayang sama kita karena Allah ingin meningkatkan kualitas iman kita lebih hebat. Karena iman itu kan macam-macam, Ibu. Ada iman taklid, ada iman ilim, ada iman iyan, ada iman hak, dan ada iman hakikat. Kita yang semua ini juga belum tentu sama kadar iman kita di hadapan Allah. Makanya ketika Allah menguji kita dengan masalah dan sebagainya, sebenarnya Allah lagi menaikkan iman kita lebih tinggi lagi. Nah gitu. Ya, kalau seandainya kemudian kita dikasih musibah, bisa jadi teguran, mungkin karena iman kita nggak meningkat. Ya kan? Kan ada orang yang dia mengaku beriman kepada Allah, tapi sholat enggak. Misalnya gitu ya. Nah, dia ditegur oleh Allah supaya dia introspeksi diri atas kelalaian yang terjadi dalam kehidupan dia, Bu. Gitu loh. Mungkin misalnya Ibu lagi ngomongin orang, tahu-tahu kepelanting, jatuh dari jalan lagi jatuh, itu harus introspeksi diri. Mungkin ada yang salah kita kerjakan dalam hidup ini. Teguran ya. Gitu. Teguran. Jadi kalau yang kasus di Turki pun bisa dianggap teguran dari Allah ya. Karena, suara aku hilang ya. Yang apa, Bu? Yang dari kasus Turki gempa mungkin teguran dari Allah karena mereka kan sebenarnya orang beriman ya. Bisa jadi teguran Allah, bisa jadi ada juga yang meningkatkan kualitas iman. Sebab gini, sebab ketika Allah memberikan musibah itu, kan nggak semua orang-orang yang ingkar kepada Allah kena. Iya. Ya kan? Ada juga orang yang beriman kuat, iman yang rajin tahajud, yang rajin sedekah, kena musibah, bisa jadi itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, gitu. Baik kalau gitu Ustaz. Yang untuk usia lainnya silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Di chat ada nggak ya? Assalamualaikum Mbak Nur. Ikutan. Silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini kategori musibah apa enggak ya kalau putus silaturahim? Jadi permusuhan sama saudara itu kan kalau buat saya suatu musibah gitu. Jadi gimana musibah seperti putus silaturahim gimana tuh Pak? Jadi gini, itu kan kita permusuhan sama saudara tuh, ya kan? Itu kan namanya memutuskan tali silaturahim. Nah, itu ketika Allah berikan kita musibah, ya itu teguran supaya kita mempererat tali silaturahim kita. Gitu. Biasanya gitu, ada orang gitu ya, karena dia nggak pernah silaturahim, tahu apakah dia sakit, nah, itu biasanya Allah ngingetin, mungkin ada yang salah, apa hubungan kita dengan Allah, apa hubungan kita dengan saudara, gitu. Makanya kita dikasih musibah, ya gitu Bu. Jadi hubungan kita dengan saudara itu termasuk wasilah penyebab kita kemudian dikasih musibah oleh Allah, gitu. Misalnya ibu nggak sholat, tahu-tahu kita kadang-kadang rezeki selet mulu, gitu misalnya. Nah, itu karena teguran Allah. Nah, kenapa mungkin kita silaturahim kurang, akhirnya Allah kasih kita rezekinya seret dan lain sebagainya. Nah, jadi penyebab kita kemudian ditimpakan musibah itu bisa jadi karena silaturahim kita yang kurang, ibadah sholat kita yang kurang, atau zakat kita yang kurang, atau sedekah kita yang kurang. Begitu, Ibu. Paham ya? Iya, paham. Tapi maksud saya gini, Ustadz. Putus silaturahim itu bukan karena dari pihak saya lah kasarnya ya. Jadi diputus hubungannya sama saudara karena suatu hal, tapi kategorinya saya mendapatkan musibah gitu jadinya. Musibahnya? Sementara kalau ya kan mau menjelang puasa ini silaturahim harus
rahmat Allah lah Iya. yang hilang dari Nah, saya. buat kita Tapi sementara kalau menyikapinya, maka kita bersilaturahim. Kalau mereka memutuskan tali silaturahim, maka kita yang mendatanginya, Ibu. Ini buat saya pribadi, saya udah mendatangin, saya udah, karena di satu sisi saya sendiri sebenarnya tidak bermasalah sama sekali, tapi di saudara saya itulah yang bermasalah gitu, kasarnya dia yang memutuskan, dia yang memaki-maki saya, dia yang mengusir saya, sementara saya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Itu tapi di satu sisi saya ngerasa, wah nanti musibahnya jatuhnya ke saya. Nah, itu saya bisa dapat rahmat jadi dari Allah, gitu. Bagi ibu itu sebagai kemuliaan. Sabar nggak ibu menghadapi tekanan dari mereka? Kalau ibu sabar, ibu jadi mulia. Nah, itu kan ibu menganggap itu adalah musibah. Tapi sebenarnya Allah sedang mempersiapkan ibu lebih mulia lagi di sisi Allah. Gitu. Makanya di dalam hadis Nabi, Nabi pernah berdoa, malaikat berdoa yang diaminkan Nabi. Apa doanya? Kata malaikat, ya Allah, jangan kau terima ibadah hambamu ya Allah, yang mereka nggak mau memaafkan saudaranya. Nah, jadi Allah nggak akan terima tuh ibadahnya orang-orang yang nggak mau memaafkan saudaranya. Buat ibu menjadi kemuliaan, tapi buat mereka bisa jadi itu menjadi teguran buat mereka. Iya, gitu, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu. Iya, sama-sama. Silakan uti-uti yang lain, monggo. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan barangkali Ustadz, sementara uti-uti belum ada pertanyaan nih Ustadz. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi musibah, cobaan, dan lain sebagainya. Pertama, kita harus punya sikap husnuzon, berbaik sangka, berbangka. Di dalam Al-Quran 216 Al-Baqarah, Allah katakan wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kalian tidak enak, tapi sebenarnya Allah sedang memberikan kebaikan di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita sering menganggap bahwa sakit itu sesuatu yang menyakitkan, padahal belum tentu. Bisa jadi dengan sebab kita jadi menyakit, Allah ingin memberikan kita kebaikan. Ustadz hilang ya suaranya ya? Ustadz, suaranya hilang ya Mbak Ani ya? Iya, tapi ini memang itu ada. Lagi jelek emang ini ya, sinyal di tempat saya juga lagi nggak bagus. Halo. Iya, udah monggo kedengeran. Sudah kedengeran Ustadz. Sudah kedengeran. Ada. Cuman nggak ada videonya. Pertama, apa yang harus kita sikapi? Yang pertama, husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Jadi kalau Allah ngasih kita berbagai masalah, musibah, itu bisa jadi cara Allah memberikan kebaikan buat kita. Contoh, kita dikasih sakit oleh Allah. Apa yang terjadi? Allah mengirim malaikat untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan. Maka kita bahagia diberikan penyakit oleh Allah. Itu tandanya Allah sedang memberikan kasih sayang kepada kita agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Makanya siapa orang yang meninggal dunia yang dia diawali dengan sakit, maka Allah jadikan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya dosa lagi di hadapan Allah karena dia sabar dengan penyakitnya. Nah, ini yang harus kita sikapi. Yang kedua, harus sabar. Makanya di dalam Al-Quran, alladzina ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi konsep sabar itu di dalam Quran adalah kita katakan sesungguhnya adalah kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi pasti kehendak Allah. Dan dengan kita sabar, maka itu sebagai kekuatan agar kita mampu menghadapi itu dengan arif dan bijaksana. Tidak kemudian mengeluh, tidak kemudian mencaci maki Allah. Karena kita yakin di balik itu ada sebuah kebaikan yang Allah buat persiapkan buat kita. Makanya kadang-kadang kita ini sering nggak sabar. Sehingga kesuksesan di depan mata kita hilang begitu saja.
karena kita nggak sabar. Contohnya gini, ada batu besar, ibu-ibu sekalian, ada batu besar sekali, dipukul sama anak kecil, ya, dipukul sama anak muda lah. 8 kali pukulan batu itu nggak hancur. Tahu-tahu ada kakek tua pegang batu, pukulan palu itu, dipukul 3 kali pecah itu batu. Maka anak muda bilang, wah, kakek ini pasti sakti mandraguna. Saya aja yang 80 kali nggak pecah-pecah. Kok kakek 3 kali sudah pecah? Apa jawaban si kakek? Nak, saya cuma melanjutkan pukulanmu. Kalau seandainya kamu sabar aja, 3 kali lagi batu itu pecah. Cuma karena kamu yang nggak sabar. Paham Ibu ya? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya sabar di depan mata, kesuksesan di depan mata kita. Tapi ketika kita sudah tidak sabar, maka hilang begitu saja. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah, maka kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma hak guna pakai, yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Uti, sudah ada yang mau bertanya? Ustadz, barangkali begini Ustadz ya. Sering sih kita kayak mudah mengatakan kita ikhlas, kita harus sabar gitu. Karena kita tahu sendiri, kita sadar kita kan belajar mendengarkan ceramah, sering kita disampaikan oleh ustadz-ustadz bahwa sabar itu adalah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, kan begitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu gitu Ustadz. Untuk kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian seperti itu. Atau yang sederhana aja misalnya cobaan sakit misalnya begitu ya Ustadz. Itu kadang-kadang ya kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, tapi ya kita tahu bahwa mungkin ini penghapus dosa-dosa kita. Kita tahu semuanya itu gitu Ustadz. Tapi nggak semudah itu gitu barangkali. Sebenarnya gini, untuk bisa meraih sebuah keikhlasan, untuk meraih sebuah kesabaran, perlu ilmu. Kenapa kita mungkin sering kali bilang saya ikhlas, tapi pada kenyataannya nggak ikhlas? Karena ilmu kita yang belum nyampe. Kita masih terus belajar. Apalagi soal ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Kita nggak tahu ikhlas atau tidak. Karena Allah bilang, al-ikhlasu sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Ikhlas itu urusanku. Dan itu rahasia aku. Nggak ada satupun makhluk yang tahu keikhlasan dirinya. Makanya kita disuruh belajar. Kita cuma disuruh oleh Allah beribadah. Soal ikhlas atau tidak itu ranah Allah. Sama seperti kita bekerja. Soal kaya miskin itu hak prerogatif Allah. Jangan kita kerana itu. Tugas kita adalah udah bekerja saja. Beribadah saja. Soal ikhlas atau tidak itu ranah Allah. Maka ketika kita beribadah, jadilah kita beribadah benar-benar karena Allah. Nah, itu. Jadi perlu ilmu Ibu. Maka dalam tasawuf itu kita perlu ada taholli, ada tahalli, ada tajalli. Apa itu taholli? Lepasin dulu sifat buruk dalam diri kita. Misalnya apa? Sombong, dengki, iri hati, emosi, itu tinggalin dulu deh. Lepasin dulu dengan kita zikir terus. Kemudian baru tahalli. Tahalli itu apa? Menghiasi diri kita dengan sifat baik. Artinya memaafkan, jujur, berbuat baik, sedekah. Itu namanya menghiasi. Barulah kemudian kita setelah itu akan mendapatkan puncak kita dalam beribadah. Akan rasa nikmat ketika dua itu kita lakukan. Maka ada yang disebut dengan tajalli. Ketika kita beribadah, kita akan merasakan kehadiran Allah seolah-olah kita menyaksikan Allah ada di sekitar kita. Maka ketika kita nanti sholat, kita akan rasa nikmat. Ketika kita sedekah, rasanya kita rasa nikmat. Ketika kita diuji oleh Allah, rasanya kita nikmat. Kenapa? Karena kita sudah melalui tahapan taholli dan tahalli. Nah itu perlu belajar lagi Bu. Jadi model-model kayak kita ini, ya sudah disuruh dulu belajar dulu untuk
ikuti aja lah apa yang terjadi. Soal kita ini, aduh kayaknya saya kurang sabar. Ya mungkin karena iman kita, ngaji kita belum tahapan yang lebih baik. Makanya kita jangan pernah berhenti ngaji. Terus. Nanti akan ketemu ilmunya. Gitu Bu, paham ya? Halo? Iya Ustadz. Tadi hilang-hilang suaranya. Iya. Baik Ustadz. Nah, silakan Uti-Uti lainnya barangkali ada yang mau menambahkan pertanyaan. Ibu Nur, boleh saya Dia bertanya Bu Nur? Silakan Bu Dia, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu sisi kita itu selalu berdoa memohon sehat walafiat. Tapi kan tadi Pak Ustadz sampaikan juga kalau sakit itu adalah antara lain sebagai penggugur dosa-dosa kita, gitu, insya Allah kan gitu ya. Namun ada satu hal lagi, kita selalu memohon, ya Allah, moga-moga kalau kami harus saat menghadap ataupun dipanggil, semoga tanpa sakit yang berkepanjangan ataupun ya intinya tanpa sakit sehingga merepot keluarga dan ini kan ada yang agak berbeda menurut saya. Nah, kira kita apakah bagaimana menyikapi ya Pak Ustadz ya? Apakah kita misalkan memohon sakit dan kita cukup dengan beristighfar setiap harinya dan kita dengan menyampaikan tadi, semoga Kak saya tidak sakit pada saat nanti dipanggil keharibaan Allah. Mohon ini sedikit penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi gini, tadi saya jelaskan bahwa Allah itu ketika memberikan kita sakit, kemudian kita sabar, maka jadilah sakit itu menjadi penebus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah orang yang ketika kemudian dia meninggal tanpa melalui sakit dulu. Jadi dia sakit baru meninggal. Itu bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dia. Tetapi bukan berarti lalu kemudian kita meninggal dunia, kita tidak sakit dulu, kemudian jelek. Enggak. Ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma in kana dunia khairan li fa ahyibi. Ya Allah, kalau memang dunia lebih baik buat aku, panjangkan umurku. Tapi wa in kana al mamatu khairan li, maka kalau seandainya wafat itu lebih baik buat aku, maka wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Maka husnul khotimah itu kan nggak mesti sakit lagi. Ya kan? Ada orang yang wasilahnya ya sakit, mungkin maksudnya nggak terlalu berat ya, misalnya sakit kemudian meninggal, nggak terlalu merepotkan gitu Bu, seperti itu. Syukran Ustadz. Sama-sama. Cukup. Monggo Ustadz Uti lainnya. Mbak Fitri barangkali mau ajukan pertanyaan, Mbak Fitri. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ustadz yang tadi yang Pak Holi itu Pak Ustadz membuang sifat buruk. Insya Allah kita tahu lah ya sifat buruk, maksudnya kita membuang, kita mengurangi atau membuang. Kadang-kadang sekarang ini nih banyak kita kan harus menyambung silaturahim, jadi suka ketemu sama teman-teman yang kadang-kadang sifat buruknya bukan sifat buruk, suka bicara yang mengomongkan orang atau apa. Itu gimana ya Pak Ustadz, kita setelah mendengar itu kemudian kita pulang ke rumah, apa sebaiknya yang kita harus lakukan ya Pak Ustadz? Kayak seharian kok dengar kata-kata yang tidak enak. Mungkin begitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ya setiap manusia pastilah ya berbuat salah, khilaf, udah pasti. Makanya di dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, kata Nabi, berpotensi berbuat dosa, berbuat salah. Pasti itu. Tetapi sebaik-baik mereka yang berbuat dosa, segera mereka bertaubat. Makanya orang yang terbaik dalam Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Jadi orang yang terbaik itu orang yang apabila dia berdosa, cepat-cepat dia istighfar, memohonkan ampunan Allah. Jadi gitu Bu.
Makanya Allah itu senantiasa menanti kehadiran kita untuk bertobat terus, beristighfar terus. Allah nggak pernah bosan menunggu kita. Sampai Allah bilang, jikalau ada hambaku datang sepenuh dosa langit dan bumi, dia mohonkan ampunan kepadaku, maka aku berhak mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Begitu rahmannya Allah, begitu sayangnya Allah. Jadi kita sebagai manusia tentu banyak khilaf, tapi jangan sampai kita terus-menerus khilaf. Kita kemudian iringi dengan perbuatan baik kita di hadapan Allah. Gitu Bu ya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Cukup? Masih ada uti lain? Kalau nggak ada, kita masih ada yang lain yang mengajukan pertanyaan. Kita doa bersama. Oh ya, baik Ustaz. Baik Ustaz, silakan monggo sebelum ditutup dibacakan doa untuk semua yang mungkin barangkali ada uti-uti yang sedang sakit atau yang sedang ada hajat dan sebagainya. Mohon doanya dari Ustadz untuk sebelum penutup acara pada pagi hari ini. Monggo, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita baca suratul Fatihah sebelum kita berdoa. Di mana suratul Fatihah ini kita mohon kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kita. Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan penyakit menjadi wasilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah, karena nikmat dan karunia-Mu pada siang hari ini kami berkumpul walaupun melalui online ya Allah, tetapi tidak mengurangi rasa keinginan kami untuk terus-menerus menuntut-Mu, untuk menjadikan kami lebih dekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami siang hari ini pertemuan yang membawa rahmat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik jiwa kami. Kami hanyalah hamba-Mu yang doib, yang selalu berbuat salah, khilaf dan dosa. Kami tak sanggup mengingat dan menghitung betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa kami bagaikan butiran pasir di padang pasir dan luas. Umur kami kian hari kian berkurang, sementara dosa kami kian hari kian bertambah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, sekelam apapun masa lalu hidup kami. Maafkan kami seburuk apapun diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa dekat denganmu ya Allah. Yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, limpahkan rahmat dan taufik-Mu kepada kami ya Allah, agar kami hidup dalam ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Wa'afiyatan fil jasad, wa jihadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan minal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan min nar wal afa indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah bahwa kami suatu saat akan datang menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah,
Jika suatu saat kami Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami sebelum Kau wafatkan kami ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu di saat detik-detik kematian kami nanti ya Allah. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut ya Allah. Dan jadikan kematian kami kematian yang husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan baik. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas ceramahnya. Mungkin Kasih ya Mbak Nur, Kak kita tutup ya Fitri. dengan kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.